akhir bulan ini akan terjadi pendaftaran calon kepala daerah, termasuk di Riau, provinsi dan 12 kabupaten kota. Kita berharap tentu kepala daerah yang akan terpilih, khususnya Gubernur Riau, itu bagaimana gubernur yang punya komitmen untuk membangun Riau. Bicara Riau itu adalah tanah Melayu, bicara Melayu itu adalah Islam. Jadi untuk itu kita berharap jangan hanya kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, jangan hanya mencari kekayaan di Riau, tapi bagaimana membangun Riau ke depan. Itu harapan kita. Harapan saya khususnya selaku Ketua DPW Partai Masyumi Riau. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dari Sabang sampai Merauke yang kami cintai, dan juga sahabat kami diaspora di berbagai belahan dunia, di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Dalam rangka menyambut ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Pada tahun ini memang banyak mendulang cerita-cerita, dan karena pada tahun ini juga perayaan atau upacara kenegaraan pengibaran bendera merah putih berlangsung di IKN, yang selama ini berlangsung di Istana Negara, tahun ini di IKN, sampai dengan harus membawa bendera pusaka aslinya, yaitu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, ini kita juga melihat di bidang-bidang lain bahwa Indonesia yang kaya akan hasil sumber daya alam itu tentunya sepenuhnya dikelola negara dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini mengutip dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bersama ini kita mengundang Bapak Zahirman Zabir. Beliau adalah Ketua DPW Partai Masyumi Riau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya segar ini Pak. Alhamdulillah. Jadi dalam rangka kunjungan Bapak ke Jakarta, kami mengundang Bapak di studio TV Masyumi ini. Kami ingin juga mengetahui perkembangan di daerah, terutama Riau, perkembangannya ini di dalam 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah pembangunan infrastruktur dan masyarakatnya sudah mencapai kebahagiaan yang diinginkan? Bagaimana Pak? Ya. Menurut Bapak? Terima kasih Bu. Alhamdulillah Provinsi Riau ini berasal dari Provinsi Sumatera Tengah. Tahun 1957, tepatnya 9 Agustus 1957, diresmikanlah Provinsi Riau, pecahan dari Provinsi Sumatera Tengah. Provinsi Riau, kalau kita bicara sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Riau sangat banyak berkorban. Kerajaan Siak itu menyerahkan kekayaannya untuk kepentingan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Itu tercatat dalam sejarah. Kemudian dalam ulang tahun yang ke-67 Provinsi Riau, sekaligus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, di Riau khususnya
daerah Riau itu penghasil minyak dan itu sudah sangat banyak menyumbang untuk kepentingan negara. Akhir-akhir ini juga di dalam bumi ada minyak, di atas bumi ada minyak, kelapa sawit. Tetapi kelapa sawit ini itu sebagian besar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Yang dinikmati oleh rakyat itu persentasenya sangat kecil. Walaupun daerah ini kaya, tapi pembangunan belum begitu seimbang dengan kekayaan daerah. Dan masyarakatnya masih banyak yang miskin, masih banyak yang melarat, masih banyak yang buta huruf, dan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi ini bukan data yang dibuat-buat. Saya kira baik di Bappenas atau dimanapun di instansi pemerintah sudah memiliki data-data itu. Ini sedih dan menyedihkan sebetulnya. Makanya dalam rangka ulang tahun ke-67 Riau Berzikir tempoh hari dilaksanakan di Pekanbaru, itu juga mengingatkan kepada hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini akan akhir bulan ini akan terjadi pendaftaran calon kepala daerah, termasuk di Riau, provinsi dan 12 kabupaten kota. Kita berharap tentu kepala daerah yang akan terpilih, khususnya Gubernur Riau, itu bagaimana gubernur yang punya komitmen untuk membangun Riau. Bicara Riau itu adalah tanah Melayu, bicara Melayu itu adalah Islam. Jadi untuk itu kita berharap jangan hanya kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, jangan hanya mencari kekayaan di Riau, tapi bagaimana membangun Riau ke depan. Itu harapan kita. Harapan saya khususnya selaku ketua DPW Partai Masyumi Riau. Insya Allah. Iya Pak. Tadi yang Bapak sampaikan ini tentu memprihatinkan kita semua bahwa PAD Riau tentu tinggi karena di atas buminya ada minyak kelapa sawit, di dalam buminya ada minyak bumi. Jadi saya juga mulai SD sudah tahu Pak bahwa di Riau itu penghasil minyak bumi. Alhamdulillah. Nah, ini jadi kan artinya dari PAD itu adalah dikelola negara dan untuk kemakmuran negara. Jadi daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang luar biasa, seperti contohnya Papua ada Freeport, kemudian nanti di Morowali ada juga menghasilkan nikel dan sebagainya. Tentu kita berharap dari pilkada ini sendiri, calon-calonnya harus punya program untuk mengentaskan daerahnya, sehingga apa yang disumbangkan daerahnya untuk negara sebagai devisa itu juga dirasakan oleh rakyatnya. Jadi ini kita berharap bahwa benar-benar pilkada Riau itu bisa mengkikis habis KKN. Jadi tentunya Pak Sahirman, kita sebagai perwakilan Masyumi di sana, juga masyarakat di sana, tentu kita harus mengawal ketat Pak ya, agar pilkadanya benar-benar adalah betul-betul memilih pemimpin yang betul-betul mengerti daerah dan yang dibutuhkan Riau. Nah, jadi sampai hari ini pembangunan infrastrukturnya gimana Pak di sana? Ya alhamdulillah, kita bukan pula tidak mensyukuri itu sudah berjalan, tapi masih banyak ke desa-desa yang jalannya masih sangat memalukan gitu. Kalau hujan sudah tidak bisa ditempuh, listrik segala macam itu masih banyak yang belum. Nah, sementara hasil dari kebun sawit ini itu seharusnya harus ada untuk sumbangan ke PAD Riau. Saya belum tahu persis, tapi seharusnya itu sudah dilaksanakan. Jangan hanya pajak dari kebun ini dinikmati oleh pemerintah pusat, tapi juga harus dinikmati oleh pemerintah daerah.
Di samping itu, dari beberapa periode gubernur sebelum ini, itu ada pendataan ulang tentang kebun sawit ini. Satu perusahaan, misalnya perusahaan A, kebunnya ada 10.000 hektar, yang realitasnya 10.000 hektar, yang punya izin hanya 5.000. Dan ini dari beberapa periode gubernur ingin mengambil yang 5.000 itu untuk digunakan, dibagikan kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini itu juga belum jelas. Nah, ini harusnya sudah siapapun yang terpilih jadi gubernur pada pilkada serentak tahun ini, itu diharapkan bisa menyelesaikan itu demi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Saya kira itu, Bu. Ya Pak, sampaikan dari Pak Sahirman adalah mewakili daripada rakyat Riau ya Pak ya. Jadi ini adalah benar-benar nyata dan real karena beliau memang berdomisili di sana. Jadi ini pemirsa TV Masyumi, ini menjadi catatan yang sangat penting bahwa dalam hal ini kita memilih Riau adalah sebagai satu kita harapkan nanti menjadi satu daerah yang betul-betul bisa memanfaatkan kekayaan alamnya. Itu benar-benar juga dirasakan dan dinikmati oleh rakyat Riau. Jadi akhirnya tidak ada lagi ketimpangan, karena kan selama ini yang maju Jawa, padahal sumber daya alam banyak sekali dijumpai di luar Pulau Jawa. Itu satu. Keduanya juga masih banyaknya desa sangat tertinggal, bahkan di tahun 2023 data terakhir itu lebih tinggi daripada tahun 2019. Dan ada kriteria desa tertinggal, ada kriteria desa sangat tertinggal. Jadi mudah-mudahan pilkada di Riau ini menghasilkan pemimpin yang bisa membumi, artinya benar-benar mengangkat derajat rakyatnya ya menjadi lebih layak ya. Jadi betul-betul bisa keluar dari garis kemiskinan dan menjadi daerah yang makmur gitu Pak ya. Amin, jadi, amin. Membanggakan sebagai rakyat itu bangga kita punya hasil kelapa sawit, kita punya hasil bumi, minyak bumi, dan ini daerah kita maju. Begitu mungkin Pak ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Sahirman telah memberikan input yang sangat berguna dan juga pemirsa TV Masyumi menjadi lebih tahu kondisi yang sebenarnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya, juga perhatian dari pemirsa TV Masyumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.